Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan, hari ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 1 yang berbunyi, "Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah melakukan hidup yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Apabila kita pertanyakan, apakah orang yang rajin beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab sebagai firman Tuhan yang dituliskan itu sudah pasti hidupnya berkenan kepada Allah? Belum tentu, karena orang-orang dari golongan orang Farisi dan para ahli Taurat itu juga tak kalah rajin dan dalam beribadah, di dalam membaca kitab suci, akan tetapi hidup mereka justru kenyataannya jauh dari berkenan di hati Tuhan Yesus. Hidup yang berkenan kepada Allah itu menyangkut kedekatan, keakraban di dalam relasinya dengan Allah Bapa di surga, dan juga wujud nyatanya diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari di hadapan sesama umat manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah hidup umat ciptaan dan milik Sang Pemelihara yang berkenan kepada Tuhan Allah Bapa kita itu? Pertama adalah hidup kita sebagai umat manusia miliknya yang dapat berkenan di hati Tuhan Allah Bapa kita harus ditandai dengan hidup di dalam kekudusan yang mau menuruti kebaikan atau yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus saja. Para pengikut atau orang yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus seringkali disebut sebagai orang-orang kudus. Julukan atau sebutan ini menunjukkan kepada kita tentang status orang Kristen, orang yang beriman percaya kepada Kristus yang telah dikuduskan melalui karya Kristus itu sendiri. Akan tetapi status orang-orang kudus harus senantiasa diwujud nyatakan melalui proses pengudusan perilaku oleh Roh Kudus sendiri dalam ketaatan, dalam keteguhan iman. Salah satu aspek pengudusan adalah menjauhi percabulan atau perkara-perkara yang sifatnya melanggar etika kesusilaan hidup umat manusia. Hubungan khusus secara badani hanya boleh dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita. Selain itu, hubungan hidup sebagai pasangan suami istri atau keluarga harus dilandasi oleh kasih dan penghargaan, bukan oleh keegoisan, dan bukan pula hanya sekedar untuk pemuasan nafsu kedagingan semata-mata, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang non-Yahudi yang menyembah dewa berhala pada masa itu, yang seringkali disertai juga dengan pelaksanaan praktek gaya hidup bebas. Rasul Paulus mengingatkan kita, orang yang mengaku beriman, mengaku percaya kepada Kristus ini, supaya tidak boleh meniru gaya hidup bebas yang tidak mengenal Allah. Kedua, hidup yang berkenan kepada Allah Bapa kita harus ditandai dengan hidup di dalam kasih. Ada kecenderungan orang yang mau mengutamakan keegoisan, hanya mau untuk mementingkan kepentingan diri sendiri saja, akan dapat menyingkirkan kasih terhadap sesama. Padahal
saling mengasihi adalah ciri khas hidup orang yang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Ungkapan kasih bisa disampaikan tidak hanya melalui perhatian dan pemberian dalam wujud materi, tetapi juga dengan menjalani hidup yang bertanggung jawab dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Untuk itu ingatlah, dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 ditegaskan, sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Salah satu contohnya, bila kita sehat tetapi tidak mau bekerja, maka kita menjadi beban bagi orang yang membantu dan menyayangi kita. Untuk itu marilah kita mau mengusahakan hidup kita ini supaya boleh berkenan di hati Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita contoh dan teladani bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan hidup ini dalam kekudusan yang Dia nyatakan semasa bersama-sama dengan umat manusia di dunia ini. Dan juga bagaimana Dia tampilkan hidup yang mau mengasihi sesama umat manusia sampai rela memberikan nyawanya untuk menggantikan kita di atas kayu salib di bukit Golgota itu. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi, memberkati segala bentuk tanggung jawab kita dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami pada hari ini, supaya hidup kami sungguh-sungguh mau untuk memperlakukan hidup ini yang berkenan di hati Tuhan Yesus saja. Jangan kami menuruti keinginan nafsu kedagingan kami, sehingga kami boleh ditenggelamkan dalam suasana itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.